Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musin Tengku Aziz dari kelompok 4 dengan NPM 2022-4350-2070. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan from login. Pertama, bagian head, meta charset, mengatur karakter encoding di UTF-8 agar mendukung berbagai karakter termasuk simbol atau huruf non-standar. Selanjutnya ada meta name, viewport, yaitu untuk memastikan tampilan website responsif pada perangkat dengan ukuran layar berbeda. Selanjutnya ada title form login, menentukan judul halaman yang ditampilkan di tab browser. Selanjutnya ada style, bagian CSS yang mengatur tampilan halaman seperti warna, layout, dan ukuran elemen. Selanjutnya ada bagian body, menggunakan properti CSS untuk membuat layout halaman menjadi rapi dan responsif. Elemen utama adalah login container yang menjadi wadah untuk from login. Selanjutnya ada body style, background image, itu untuk memberikan gambar latar belakang dari folder. Selanjutnya ada font family, itu untuk menentukan jenis font untuk teks agar terlihat profesional. Selanjutnya ada display, yaitu untuk mengatur elemen dalam body menjadi fleksibel untuk elemen. Selanjutnya ada justive content dan item, yaitu untuk memusatkan kontainer login di tengah halaman secara horizontal dan vertikal. Selanjutnya ada height, mengatur tinggi halaman menjadi 100% dari viewport. Selanjutnya ada margin, yaitu untuk menghapus margin bawaan browser. Selanjutnya login container style. Pertama ada background, memberikan warna putih pada kontainer. Selanjutnya ada padding, memberikan jarak di dalam kontainer. Selanjutnya border radius, membuat sudut kontainer sedikit melengkung. Selanjutnya ada weight, menentukan lebar tetap kontainer. Selanjutnya elemen lain, heading, judul form. Judul login ditempatkan di tengah dengan warna teks abu-abu gelap. Selanjutnya ada input field. Ini form group input. Input diberikan lebar penuh, padding, dan batas melingkar agar terlihat rapi. Selanjutnya tombol submit. Tombol memiliki warna biru yang berubah lebih gelap saat di hover. Tombol mengisi lebar penuh dan terlihat profesional. Selanjutnya form input. Field input untuk username dan password dengan atribut required agar tidak bisa dikosongkan. Selanjutnya tombol login. Tombol ini juga diarahkan ke halaman main.html. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Wiprianto, NPM 2022-4350-2061. Setelah teman saya menjelaskan, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari codingan tersebut. Docs tipe HTML menentukan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Terus selanjutnya ada HTML lang, menyatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam bahasa ini adalah bahasa Inggris. Lanjut ada meta charts, mengatur karakter encoding halaman ke UTF-8, memastikan karakter internasional dapat ditampilkan dengan benar. Ada meta name, viewport, membuat halaman responsif, memastikan halaman akan menyesuaikan ukuran dengan lebar layar perangkat yang digunakan. Selanjutnya ada title. Di situ untuk menentukan judul halaman yang akan ditampilkan di tab browser. Selanjutnya ada link rel. Di situ untuk menautkan file CSS eksternal yang akan digunakan untuk mendesain halaman. Selanjutnya ada div class. Div class itu sebuah elemen div dengan kelas navbar yang berfungsi sebagai kontainer untuk elemen navigasi. Nah, ada P untuk menampilkan teks flora dan fauna yang mungkin merujuk pada judul utama situs atau aplikasi. Selanjutnya ada div class
sebuah div dengan kelas link yang membungkus dua link navigasi. Selanjutnya ada A, ref. Link itu menuju ke halaman utama dengan teks home. Selanjutnya ada div class gambar. Sebuah elemen div dengan kelas gambar digunakan untuk menampilkan gambar latar belakang dan judul halaman. Selanjutnya ada H1. H1 itu untuk judul utama halaman yang menjelaskan topik tentang flora dan fauna. Nah, yang terakhir ini ada P class, sebuah paragraf dengan kelas teks yang berfungsi untuk memberikan deskripsi atau informasi lebih lanjut kepada pengunjung. Nah, kita masuk ke CSS-nya, padding dan margin. Kode ini menghilangkan padding dan margin di seluruh halaman, itu di set ke 0. Selanjutnya ada display flex, menyusun elemen-elemen di dalam navbar menggunakan flexbox. Selanjutnya ada background, memberikan warna latar belakang hitam pada navbar. Selanjutnya ada color, mengatur warna teks di navbar menjadi putih. Ada padding right, memberikan ruang di sisi kanan dan kiri navbar untuk memberi jarak dari tepi halaman. Selanjutnya ada font. Font itu menentukan jenis font yang digunakan di dalam navbar. Nah, ada padding, menambahkan ruang di sekitar teks dalam elemen. Nah, selanjutnya ada text decoration, menghapus garis bawah yang biasanya muncul pada link, membuat tampilan lebih bersih. Nah, di sini ada padding left, memberi ruang yang sangat besar di sisi kiri elemen. Link memastikan bahwa elemen ini berada jauh di sisi kanan navbar. Selanjutnya ada display flex, menggunakan flexbox untuk menyusun elemen di dalam link secara horizontal. Nah, di sini ada background image, menetapkan gambar latar belakang untuk div gambar diambil dari lokasi file. Nah, ada width, memastikan gambar latar belakang mengisi seluruh lebar halaman. Nah, ada height, menetapkan tinggi gambar latar belakang. Ada margin bottom, menghilangkan margin bawah pada div. Ada text alik, mengatur teks di dalam div. Ada padding top, menambah ruang di bagian atas div untuk memberi jarak antara gambar dan konten teks di dalamnya. Selanjutnya ada color, mengatur warna teks di dalam div. Gambar menjadi putih agar terlihat jelas di atas gambar latar belakang. Ada font family, menentukan font serif untuk teks di dalam div. Nah, ini ada background color, memberikan latar belakang berwarna hijau pada elemen teks. Nah, selanjutnya ada color white, mengatur warna teks menjadi putih, membuatnya kontras dengan latar belakang hijau. Selanjutnya ada text alik, menyusun teks agar terdistribusi merata antara kedua sisi elemen. Ada padding, menambah padding kiri dan kanan yang besar untuk memberikan jarak antara teks dan tepi halaman. Selanjutnya ada padding top dan padding bottom, menambah ruang di bagian atas dan bawah teks agar tidak terlalu rapat dengan elemen-elemen lain. Nah, selanjutnya ada margin top dan margin bottom, menghilangkan margin atas dan margin bawah agar elemen tidak memiliki ruang ekstra di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada font family, menetapkan font sans serif yang modern dan mudah dibaca untuk teks di dalam elemen ini. Nama saya Mahbub Sabir, NPM 2022 K3502106. Ketika teman saya menjelaskan, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari codingan tersebut. Di sini ada kelas name. Ini adalah wadah utama yang membungkus seluruh konten. Kelas konten untuk membungkus gambar dan teks atau link untuk item berbeda seperti kantong samar, rafflesia, komodo, dan badak.
Di sini ada href untuk tautan halaman yang sesuai setiap konten. Misalnya klik pada kantung semar akan membawa pengguna ke kantung data table. Untuk P ini paragraf yang berisi teks yang dapat diklik dengan warna teks khusus. IMG src gambar yang ditampilkan untuk setiap konten dengan kelas pick. Untuk styling ALT ini adalah teks alternatif untuk gambar jika gambar tidak dapat muat. Selanjutnya untuk bagian CSS menggunakan konten width 300px. Setiap elemen dengan kelas konten memiliki lebar 300px. Margin right 15px itu memberikan jarak antara elemen konten satu dengan yang lain. Text align center menyusun teks di tengah. Font family menggunakan jenis font yang lebih tebal dan berani seperti impact, heightens, Wailer, atau Arial narrow bold. Gunakan color pada teks berwarna hijau gelap. Pick border radius 10px memberikan efek sudut melengkung pada gambar. Width 300px, height 250px menentukan gambar agar sesuai dengan lebar 300px dan tinggi 250px. Padding top 0 menghilangkan padding di bagian atas gambar. Main display flex menggunakan flexbox untuk menata layout secara horizontal. Padding left 50px memberikan jarak padding pada sisi kiri 50px. Konten A text decoration non menghilangkan garis bawah pada tautan. Menggunakan color black mengubah warna teks tautan menjadi hitam. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Biabil Haki dengan NPM 2022 4350 283. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang menjelaskan tentang halaman utama. Di sini saya akan menjelaskan untuk halaman web. Pertama-tama, saya akan menjelaskan untuk codingan dari halaman web tersebut. Lalu kita akan melihat untuk tampilannya. Di sini kami menggunakan CSS embedded yang dimana CSS tersebut terdapat di dalam codingannya. Terdapat 5 bagian utama, yaitu body, image, navbar, btn, dan p. Yang dimana mereka masing-masing juga mengatur untuk di body itu mengatur warna, margin dan padding. Untuk di image itu ada kelebaran, ketinggian, serta lengkungan, serta tata letak dari gambar tersebut. Untuk navbar terdapat lengkungan, ketinggian, background dari navbar tersebut, teksnya, serta ada juga untuk teks supaya lebih bervariasi. Untuk BTN di sini juga terdapat kelebaran, ketinggian, padding, margin top, background, serta color buat teks tersebut. Di P di sini juga ada color, text align untuk tulisan teks, font size buat size dari tulisan tersebut, serta ada margin left dan margin right. Kita menuju ke body, yang dimana di sini ada kelas navbar. Terdapat ada form buat kembali ke halaman utama, serta ada link untuk di halaman yang sama. Jadi ini untuk link di balik ke halaman utama, serta ini untuk link ke halaman yang sama. Masuk ke dalam oke. Di sini ada button type submit, ini untuk logo dari kembali ke halaman utama. Di sini section ID atau tentang. Jadi ntar di navbar tersebut ada tentang, kalau diklik itu kita akan kembali ke halaman yang sama. Untuk image search ini memasukkan foto, H1 di sini untuk judul, serta P di sini tuh untuk paragraf atau isi dari judul tersebut. Ini
memasukkan foto juga. Nah, yang terakhir ini merupakan link untuk kembali ke halaman yang sama. Jadi kalau misalnya nanti diklik, dia akan nge-scroll ke atas dan ke tampilan utama atau tampilan pertama dari halaman web tersebut. Oke, kita akan lanjut ke dalam halaman web tersebut. Kita akan coba. Untuk halamannya di sini kan tadi ada kantung ini untuk tentang penjelasan dari kantung, ada ciri-ciri kantung, fakta menarik. Jadi kalau misalnya diklik dia akan pindah ke sini. Kalau misalnya diklik dia akan ke ciri-ciri. Ataupun kalau misalnya orang scroll dari atas sampai bawah, nanti ada link untuk kembali di bawah. Jadi kalau diklik dia akan nge-scroll ke atas, balik lagi ke atas. Untuk kembali ke tampilan utama, di sini kita telah menyediakan tombol atau link untuk ke tampilan menu. Untuk isinya, tampilan halaman web di sini sama saja, untuk hanya saja ini berbeda. Untuk penjelasan atau ciri-ciri di binatang atau redemption yang kami bawakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Septian dari kelompok 4 dengan NPM 2022 4350 2110. Di sini saya akan melanjutkan presentasi setelah teman-teman saya yang presentasi sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan video dan audio tersebut. Ya, untuk codingan dari tampilan yang tadi, di sini ada audio dan video. Div adalah elemen pembungkus untuk memisahkan dan mengorganisasi konten. Audio tag HTML untuk menampilkan elemen pemutar audio di halaman web. Lalu ada control adalah atribut yang menampilkan kontrol pemutar audio seperti play, pause, volume, dan lain-lain. Di sini ada kelas, yaitu kelasnya audio. Saya beri nama audio. Lalu ada source. Source adalah elemen yang menentukan sumber file video. Di sini juga ada search, itu untuk menunjukkan lokasi file audio yang akan diputar. Lalu ada type audio MP3, menentukan jenis file audio untuk membantu browser mengenali formatnya. Tugas saya yang kedua, setelah memasukkan video dan gambar, saya juga mendapat tugas di profile. Nah, mungkin seperti ini tampilannya, dan di sini ada codingannya. Di sini basic pada umumnya untuk HTML. Di sini ada body untuk isi dari HTML-nya. Lalu di sini ada div class navbar. Div class navbar membuat navbar di bagian atas halaman dengan berwarna hitam. Navbar berisi bio kelompok 4 dan 2 link navigasi home dan profile. Navbar dirancang menggunakan flexbox untuk membuat elemen horizontal. Lalu di sini ada div class. Saya namakan hoho. Gunanya ini untuk gambar dan data profile. Menggunakan text image untuk menampilkan foto anggota, dan P digunakan untuk menampilkan data seperti nama, NPM, kelas, dan alamat.
Struktur Flexbox setiap anggota dibungkus dalam div class content agar tampilan sejajar, elemen gambar dan data ditata menggunakan Flexbox. Di baris kedua itu ada div class hehe. Itu sama saja seperti div class yang di atas untuk mengatur foto anggota kelompok dan nama-namanya. Lalu di sini kita menggunakan CSS eksternal di luar dari HTML ya. Di sini ada body, basicnya body di kelas body ini ada untuk mengatur padding dan margin menjadi 0 untuk menghapus jarak bawahan, memberikan warna latar belakang halaman dengan warna hijau seperti yang ada di kode. Lalu yang kedua ada kelas navbar. Di sini menggunakan display flex untuk menjadikan navbar fleksibel dan horizontal. Lalu latar belakang warna hitam dan warna teksnya warna putih. Lalu di sini ada kelas link. Bagian link navbar diposisikan ke kanan menggunakan padding left. Lalu di bawahnya ada image, img. Di sini menggunakan width 200px itu untuk mengatur lebar gambar menjadi 200 pixel. Lalu ada border radius 15px untuk memberikan sudut melengkung pada gambar. Lalu di sini ada konten, kelas konten, display flex menata gambar dan data agar tampilan sejajar. Warna teksnya warna putih dan lebar setiap profil diatur menjadi 500 pixel. Di sini ada kelas hoho, itu display flex digunakan menata setiap baris profil agar horizontal. Jarak di atas margin top diatur agar profil tidak menempel dengan navbar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesimpulannya, dari tugas yang kami buat di sini terdapat materi yang telah diajarkan seperti membuat form, menggunakan hyperlink, terus ada juga table, ada CSS, ada cara memasukkan musik, memasukkan video, serta juga membuat navbar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.